begitu rajinnya beribadah, tetapi lupa hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bi waqa'i, alhamdulillahilladzi tafarrada bi hayati, alhamdulillahilladzi tafarrada bi qudratihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, sore kali hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk sinau bareng spirit ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini untuk pertemuan yang ketiga kali membahas mengenai spirit ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Al-Ghazali yang seperti biasa disampaikan oleh panjenenganipun Mas Sahabat Idris Halis. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengawasan kitab ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Ghazali, kita buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga perjumpaan sore kali hari ini bisa mendatangkan berkah manfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk panjenenganipun Mas Idris Halis. Falatafadhal alaihi masyura. Nanti dipersilahkan untuk hadirin yang menyimak apa nanti yang disampaikan oleh beliau, silakan untuk kemudian dikritisi, ditanyakan, atau mau menyampaikan curhat hal-hal yang berkaitan dengan spirit ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Ghazali, dipersilahkan. Barangkali punya aduan-aduan tentang ilmu pengetahuan itu seperti apa juga nggak apa-apa. Monggo, Mas Idris Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun mukhtasar tapi agak panjang ya. Jadi kalau lihat kitab versi aslinya yang bukan mukhtasar itu mungkin 1 bulan sekali seumur hidup nggak bisa khatam. Dan versi Darul Fikr Beirut itu ada 5 jilid ya. Ini ada bab selanjutnya ya, nanti dipimpin lah, nggak harus khatam, yang penting bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengulang agak sedikit 1 paragraf saja. Al-Faslus Tsani, adapun pembahasan yang kedua, fi bayanil ilmil mahmudi, di dalam menerangkan tentang ilmu yang terpuji, wal madmumi, dan ilmu yang tercela, wa bayani fardil aini, dan menerangkan ilmu yang termasuk fardu ain, wa fardil kifayati, dan ilmu yang termasuk
fardu kifayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis ini agak populer ya, yang biasa disampaikan oleh ustadz-ustadz atau kiai-kiai di kampung-kampung, di desa-desa. Pada intinya mengatakan bahwa mencari ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Tetapi diurai oleh Imam An-Ghazali, sebenarnya yang fardu itu apa? Kemarin saya mengulas sedikit. Al-ilmu adalah wasful zahir, sifat-sifat yang tampak, sifat-sifat zahir yang diperolehnya itu dengan bi-istikhdami adawat atau bi-istikhdami adawat ta'allum, dengan fasilitas pendidikan atau fasilitas kegiatan belajar mengajar. Ada buku, ada pena, ada guru, ada murid. Ini menurut Muqjam. Tetapi menurut Imam Ghazali kita dengarkan, wa huwa, adapun ilmu yang fardu itu, ilmun, sebuah ilmu, ma yajibu, sesuatu yang mewajibkan alaihi kepada man, bibulughihi wa islamihi, karena dia sudah balik, bibulughihi karena sampainya ilmu kepada man, wa islamihi dan karena seseorang telah masuk Islam. Jadi konsekuensinya masuk Islam ya harus mempelajari. Bagian yang dipelajari faminhu ta'allumu kalimatai syahadati, belajar tentang dua kalimat syahadat, wafahmu maknahuma, dan memahami maknanya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia taklif atau terbebani untuk mencari ilmu. Makanya kalimat hadis ini, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, bukan ala kulli insan, tapi ala kulli muslim. Berarti mencari ilmu yang fardu itu sebab dia masuk Islam. Walaysa yajibu, dan tidak wajib, alaihi bagi seseorang, apa, ahkamuhu bil barohin, mengetahui hukum-hukumnya syahadah bil barohin dengan pembuktian. Bal, tetapi yakfi ayya'tahida, cukup dengan meyakini zalika, kepada kedua syahadat itu, min ghairi roibin wala syakin, dengan tanpa keraguan dan kebimbangan, walau ala sabilit taklid, meskipun mengimaninya dengan cara taklid. Taklid ialah mengimani sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, dan dengan cara mengikuti imam atau seseorang yang disebut sebagai muqallid. Hakadha, yang demikian, kana yaf'ulu, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biman yuslimu, dengan seseorang yang masuk Islam, min akhlafil arabi, dari orang-orang pedalaman Arab. Summa ba'da dalika, kemudian setelah orang Arab itu masuk Islam dituntun oleh Rasul, yastahulu bita'allumi ma, ia menyibukkan diri dengan mempelajari sesuatu, yatajaddidu, yang serba baru-baru terus menerus, alaihi bagi man, min awamirillahi, bentuknya ma adalah bayannya ma, min awamirillahi, dari perintah-perintah Allah Ta'ala, kas-sholati, sebagaimana perintah sholat yang terus-terus diulang-ulang setiap hari, ada 5 waktu. Wasyami, dan berpuasa, bihasbi tajaddudil awamiri,
sebagaimana sesuai dengan berulangnya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayata'allamu as-sholata, dan belajar as-sholata tentang cara bersembahyang inda wujubiha, ketika diwajibkannya sholat baginya. Wa yasta'dilu, dan siap-siap qabla wujubiha, sebelum diwajibkannya sholat atau sebelum diwajibkannya perbuatan. Wa kadzalika, demikian juga asyamu, berpuasa, wa yajibu alaihi, wajib baginya untuk ta'allumuz zakati, belajar tentang ilmunya zakat. Ingkana yamliku, seandainya atau kalau saja ia memiliki sesuatu yajibu, yang mewajibkan, fihi, di dalam opo az-zakatu, zakat. Artinya ia juga harus belajar tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat kalau dia memiliki harta yang betul-betul memang sudah diwajibkan. Hingga tamamil hauli ba'dal Islam, setelah sampai satu haul standar untuk diwajibkannya zakat, setelah dia masuk Islam. Wa inna ma yajibu alaihi, dan sesuatu yang wajib baginya, biqadril hajati, sesuai dengan kebutuhan hajatnya. Wa yunabbahu, dan harus diterangkan ala wujubil haji, atas kewajibannya haji, alaihi, bagi ma. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib baginya. Apa yang tidak wajib? Al-mubadaratu, wala yalzamu, dan tidak wajib baginya opo al-mubadaratu, menyegerakan, ila ta'allumi ilmihi, untuk belajar ilmunya haji. Kama la yajibu, sebagaimana tidak wajib, alaihi, baginya apa? Al-mubadaratu ila adaihi, menyegerakan melakukan haji. Artinya begini, ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu yang harus difahami untuk kemudian bisa dipraktekkan nanti sore, nanti maghrib, habis isya, nanti subuh, dan seterusnya seperti itu. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Kalaupun dia tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, minimal disampaikan kepadanya bahwa seseorang yang memiliki zakat sampai satu nisab, sampai satu haul, itu wajib zakat. Maka panjenengan bersiap-siap, meskipun pribadinya belum memiliki setumpuk harta yang harus dikeluarkan. Dan haji misalnya, hari ini barangkali beberapa sahabat-sahabat kita belum diwajibkan haji, akan tetapi wayasta'diluha, sebaiknya bersiap-siap belajar mengenai haji itu apa, minimal tentang status hukum haji sebagai rukun Islam ke-5. Haji adalah untuk ini, tuhrotan untuk bebersih, atau takorruban untuk mendekatkan diri, atau exercising untuk latihan, dan yang lain-lain. Meskipun sebenarnya melihat istito'ah, makna kemampuan secara ekonomi, kita belum mampu. Wa yajibu alaihi, dan wajib baginya ayyata'allama, untuk mengetahui, untuk belajar, ma yajibu alaihi tarhuhu, sesuatu yang wajib baginya untuk meninggalkan, minal ma'asi, dari beberapa maksiat, ala marril ayami, atas beberapa hari yang akan dilewati, bihasbi ma tamassu ilaihi al-hajatu, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan hajat yang dialaminya. Fa'in khotiro, maka seandainya ada muncul, bibalihi, dalam keadaannya, apa yang muncul, syakun fi mu'taqadatihi,
keraguan dalam keyakinan keimanannya, maka wajib alaihi baginya opo al khawdu fi ta'allum, harus mencelupkan diri atau menyibukkan diri di dalam belajar, wan nazri dan angan-angan, wan nazri dan berpikir, biqadri ma yuzilu syakka, sesuai dengan sampai hilangnya kebimbangan atau keraguan itu. Wa ta'allumul ilmi dan belajar ilmu pengetahuan yang wajib ya, alladzi bihi an-najatu, yang akan menyelamatkan anil muhlikat dari kerusakan-kerusakan, wal fauzi dan keberuntungan, bidarajati sebab beberapa makom itu fardu ainin menjadi fardu ain atau fardu yang bersifat secara individu. Wa tahsiluhu aidan dan menghasilkannya ilmu aidon juga itu fardu ainin, wa ma wara'a dzalika dan sesuatu sesudah itu minal ulumi dari beberapa ilmu itu fardu kifayatin la fardu ainin. Selain yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang pertama tadi, itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah maknanya saya sudah mengamalkan, yang lain tidak wajib lagi. Kalau yang lain belum mengamalkan, maka saya wajib untuk mengerjakan. Jadi logika kita harus diatur, bukan yang lain dulu yang berkewajiban. Kalau yang lain sudah melakukan, kita gugur kewajibannya, bukan begini ya. Tapi saya dulu yang berkewajiban, yang lain gugur. Kalau yang lain belum, berarti saya yang berkewajiban mencari ilmu pengetahuan yang fardu kifayah. Apa contohnya? Ilmu bahasa Arab, ilmu majaz, ilmu nahwu, ilmu shorof, balaghah, mantiq, wa dzurriyyatih, dan yang lain-lain, ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Karena untuk menggali hukum di dalam Quran dan Sunnah tentu harus menggunakan media, tentu harus menggunakan alat. Lalu apa alatnya? Yaitu alat bahasa. Dan bahasa tentu kita tidak serta-merta setiap orang bisa memahami bahasa Arab, sehingga dari situ kita punya khitab wajib belajar bahasa Arab sampai ke cabang-cabang ilmu yang lain. Berikutnya, wa'lam dan ketahuilah, anna darajatil ulumi, derajatnya ilmu pengetahuan itu biqadri qurbiha, yaitu dihitung dari kedekatannya, min ilmil akhirati, dengan ilmu akhirat, wa ba'diha, dan setelah itu derajat berikutnya. Fakama anna uluma syar'iyati, sebagaimana sesungguhnya ilmu-ilmu syariat itu tafdulu, mengungguli, tufaddilu, lebih baik, ghairaha, selain ilmu-ilmu syariat, minal ulumi, dari beberapa ilmu. Fal ilmu alladzi yata'allaqu bihaqa'iqi syar'iyyati, sedangkan ilmu yang berkaitan dengan hakikatnya syariat, iku yufaddilu, mengungguli Tuhan, tetapi wadzalika min ulumis sufiyati, ini adalah bagian dari ilmu tasawuf, sebagaimana alama sayati yang akan Imam Ghazali jelaskan di akhir. Jadi secara fikih, secara syariat, kita bisa menghukumi ini sah atau ini tidak sah, ini halal atau ini haram, ini makruh atau ini mubah. Tetapi contoh, kalau orang tasawuf berangkat dengan kacamata sufi, dia akan menerangkan bahwa ini bukan tidak sah atau sah, tapi justru mengatakan lebih dalam lagi, secara hakikatnya ini ditolak,
ini makbul atau mardud. Secara hakikatnya panjenengan tidak selayaknya orang yang sholat. Secara hakikatnya panjenengan tidak seperti layaknya orang yang membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Meskipun pada dasarnya ibadah adalah untuk melatih diri ya, untuk melatih diri. Kadang-kadang ada beberapa orang yang justru terjerembab. Begitu rajinnya beribadah, tetapi lupa hakikatnya. Ada beberapa orang kaya eman, dermawan sekali kemana-mana, tetapi bagi karyawannya yang justru bekerja di rumah, bekerja di tokonya, bekerja di kafenya, itu tidak menilai sebagai dermawan. Kurang ajar kok, munggal bulan be bonus ora tau metu dan yang lain-lain. Tapi keluar sangat dermawan. Lalu kedermawanan ini tentu dalam kacamata sufi bukan orang yang dermawan, karena dermawan adalah sisa dari kewajiban itu. Tidak mungkin kewajibannya dilakukan, tidak mungkin kewajibannya tidak dilakukan, kemudian dia keluar ternyata membagi-bagikan sesuatu dan di rumah melupakan kewajiban yang semestinya paling dekat dan paling mudah. Lalu ada lagi misalnya sholat. Setiap hari sholatnya rajin, jamaahnya rajin sekali. Bahkan nggak cuma satu masjid, di beberapa masjid antu ambiru masjidallah. Qurannya kan begitu. Akhirnya ditiru oleh jauhlah kemana-mana, pergi kemana-mana, ke banyak masjid katanya, bukan hanya masjid di lingkungannya sendiri, tapi ke masjid kampung lain, daerah lain, provinsi lain, bahkan di negara lain, sambil bawa kompor. Ini kan aneh. Sibuk beribadah tapi lupa Tuhan. Sibuk bersyariat tapi lupa tasawuf. Man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang belajar syariat tanpa tasawuf sama halnya dengan orang yang fasik. Atau mengejar ibadah yang seolah-olah lebih penting, tapi ternyata ibadah yang kecil dan sangat realistis ditinggalkan. Contoh lagi, dulu Profesor Simuh, mantan rektor Jogja, itu pernah mengatakan bahwa Jam'iyah itu adalah media pembelajaran sekaligus media konsolidasi atau media untuk mempererat silaturahmi di lingkungannya. Jam'iyah loh ya. Panjenengan Mas Walis melu Jam'iyah di rumah. Ya di rumah Jam'iyah ada, tapi kemana-mana iya liko katanya, liko di mana-mana. Tapi Jam'iyah di rumah sendiri nggak mau berangkat. Akhirnya punya pemahaman sendiri yang sangat asing di lingkungannya, punya pemahaman sendiri yang sangat berbeda dengan lingkungannya. Bisa jadi lingkungannya menuduh bahwa dia punya nabi sendiri, supaya angel dan duwe nabi dewek. Karena begitu, tidak bersosial, tapi justru mencari teman yang jauh itu. Atau kadang kita ingin memperjuangkan kebebasan misalnya, tapi justru di dalam rumah, di lingkungannya sendiri, kita sebagai sosok yang terasing. Kita sebagai pribadi yang diasingkan dari rumah, dari lingkungan kita sendiri karena sikap kita atau perilaku kita. Atau sebaliknya, kita teriak-teriak solidaritas, tapi dengan teriakannya itu justru mengganggu kestabilan dan solidaritas itu sendiri. Kita mencari ilmu jauh-jauh, tapi di rumah sendiri, di lingkungan sendiri, dengan ilmu kita justru kita menjadi orang yang terasing. Aneh ya, aneh. Jadi hakikat atau ilmu tasawuf itu penting untuk mengurai syariat, untuk mengurai tujuan ilmu-ilmu yang
dipaparkan secara zahir dalam perspektif ilmu syariah atau ilmu fikih. Ada seorang masyhur atau sudah populer lah, kemana-mana sudah dianggap sebagai tokoh, tapi di lingkungannya sendiri dia itu hampir dianggap tidak punya tetangga. Kata orang Jawa, rumah tangga kan satu punya rumah, kedua punya tetangga, gitu ya kata orang Jawa. Ya artinya kebutuhan bertetangga itu menjadi kebutuhan yang sangat fundamental. Nah, orang yang besar ini kemudian ketika waktu mau nazak sudah sangat masyakot, wis pan mati nemen lah bahasa Tegal, wis sekarat. Akhirnya karena tidak berani menghubungi tetangga dan susah dengan model komunikasi yang selama ini suaminya bangun ke tetangga sekitar, suami dalam kondisi masyakot, dia menghubungi teman-temannya yang agak jauh. Dan padahal ada tewe kebiasaannya itu kanca-kanca sing ado bapane mati tekane padha wis beres, padha wis rampung. Kalau di rumah sudah beres, nembe kanca-kanca sing ado pada teka. Tapi yang pertama kali memberikan pertolongan adalah tetangga yang paling dekat. Hanya sahabat Ali mengatakan tetangga. Ada yang mengatakan ulama 40 rumah di sekitar kita. Ada yang mengatakan yang mendengarkan suara azan di masjid. Terus sekarang azannya kan pakai speaker. Apalagi live pakai YouTube. Ya kan Indonesia sedunia bisa mendengar semua, berarti tangga semua. Nah, gitu. Dulu Imam Syafi'i pernah dipuja-puja oleh seseorang. Dia datang dari jauh. Anta syekhuna haqqan wa anta murabbuna haqqan. Panjenengan adalah guru sejati dan pembimbingku sejati. Kata Imam Syafi'i, lasta bijari walasta bi ammi lasta bi jaddi, sampean gue wong adoh. Jadi pujian panjenengan yang seperti itu bisa tidak berdasar, karena belum tentu pujian ini sama dengan pujian yang disampaikan tetanggaku. Sampeanku dudu tanggane nyong, dudu pamane nyong, dudu mbae nyong. Nyong arep jare mbae nyong mesti nyong wong biasa. Jare tetanggane nyong, nyong ya ora bisa apa-apa. Atau jare pamane nyong, pamane nyong madan ora seneng ya, wis bukan sekedar wong biasa, tapi wong ora bener lah. Bisa apa? Begitu ya. Tentu Mas Fatur, terus ini di depannya Ustadz Sunari, Ustadz Syarifuddin juga mengalami hal yang sama. Di lingkungannya sendiri bisa jadi calon dewan itu nggak akan pernah dipilih kecuali orang yang sangat spesial. Tapi di luar namanya sangat harum. Loh, itu kan bisa dibangun melalui pencitraan, Pak. Betul. Begitu memang. Tapi perjuangan yang pertama adalah tetangga. Begitu, tidak melupakan sesuatu yang kecil untuk meraih yang besar. Ya ini teori, saya juga mengalami begitu. Dari mananya nyong pun bisa apa? Dulu Imam Abu Hanifah itu pernah ibunya sakit. Ibunya serius sakit, sehingga nggak bisa datang menghadiri majelis ilmu pengetahuan, majelis ilmi. Akhirnya karena beliau nggak bisa datang, titip pertanyaan kepada anaknya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah ini seorang imam besar, al-faqih, al-alim, al-alama, al-fiqih, imam madhab, tahu semua, masyhur indah nas, tahu semua. Tapi ibunya sendiri itu nggak tahu, atau minimal kalaupun ibunya tahu, tapi tidak meyakini kalau sosok anaknya ini orang yang sangat alim. Akhirnya dititipkan sebuah pertanyaan, tolong ya waladi, tolong sampai lunga ning majelis ini dan tanyakan ke kiainya. Pertanyaannya ditulis begini. Singkat cerita, akhirnya Imam Abu Hanifah setelah sampai pada sebuah majelis nurut. Terus dia tanya ke saya, ya Syekh,
saya ada pertanyaan. Syekh ini langsung seketika ngeper grogi, mengkeret. Ya Imam Abu Hanifah, bukankah anta a'lamu ini, engkau seorang yang lebih alim daripada saya, engkau lebih fakih daripada saya, masa pertanyaan sampai mengajukan pertanyaan ke saya, nggak sopan lah begitu. Terus kata Imam Abu Hanifah, ya Syekh, ini bukan soal alim atau tidak, tapi ini soal menyampaikan amanat dari ibu saya, karena ibu saya tidak percaya dengan kredibilitas keilmuan. Akhirnya dengan terpaksa Syekh itu juga menjawab, dan Imam Abu Hanifah tidak memprotesnya di situ. Kembalikan ke ibu, Bu, jawabannya begini. Dan ini juga sama nanti menurut bapaknya, menurut pamannya. Akib bisa apa lah, tinggung apa. Makanya di lingkungan sendiri, pertarungan yang paling nyata ya di lingkungan kita sendiri, bukan di luar. Barangkali saya sudah menjadi ketua Jalur Ansor, tapi kalau di rumah ketemu orang sepuh, meskipun agak goblok juga orang sepuhnya, tapi saya harus cium tangan. Serius, baca Yasin aja salah semalam ya saya. Wahul kholakul alim, bacanya wahul aliyul azim. Loh ini gimana? Tapi serius, saya juga harus cium tangan, harus apa? Harus sabar dengan waiting list untuk menjadi tokoh di rumah. Harus sabar, karena ada kaidah sulukul adab muqaddamun ala imtithalus syar'i. Menjalankan etika, mengamalkan etika itu lebih diutamakan daripada mengamalkan syariat. Ini kaidahnya. Makanya jangan main-main. Ada di rumah ting tang ting ting nggak boleh. Ada saudara tua, ada kakak, adik mau teriak seperti apa akan kalah kencengnya dengan teriaknya sang kakak. Ponakan itu mau teriak sekenceng apa akan kalah teriaknya dengan kakek. Makanya salah satu paman Muhammad, paman Nabi kita kan nggak mau masuk Islam karena dia tahu sendiri ponakannya ini. Enggak lah, ya namanya Muthalib ya, Ali bin Abi Thalib, Abdul Muthalib, Mbah siapa bu? Mbah Muthalib Ali, siapalah salah. Betul yang nggak mau masuk Islam karena ponakannya sendiri. Mas Khalis, Mas Fatur pasti mengalami di rumah juga begitu lah. Harus bertemu dengan standar senioritas. Dan jangan dilawan, itu bagian dari etika. Nah, melawan di rumah. Ya wong tua maten goblok-goblok tapi tak ambungi tangannya. Nggih, Om, nggih, Pak. Wa huwal khaliqul alim wa huwal aliyul alim. Ini semalam dengar serius. Ada Yasin kalau ngantuk, Yasin ora pati hafal. Tulisannya seri-seri nemen dan Alama Sayati. Jadi saya ingin kembali tadi akan menerangkan bahwa jamiah di rumah memang selain sekedar untuk konsolidasi, mempererat silaturahmi, tetapi juga sebagai media pembelajaran. Sayangnya hari ini analisis dari salah satu tokoh budayawan, mungkin namanya Cak Nun, nggak tahu namanya apa, tapi akrabnya Cak Nun. Beliau mengatakan kalau sebenarnya tradisi jamiah adalah tradisi yang paling kokoh. Sejak dari dulu hingga sekarang, stakeholder itu bisa menyampaikan informasi, bisa ada kegiatan transformasi pendidikan, transformasi berita-berita faktual di jamiah, di lingkungan tetangga. Tetapi sayangnya karena hari ini sudah sekian besar dampak dari industrialisme, sehingga setiap orang berpikir untung dan rugi, dan industri kan setiap buruh berangkat jam berapa? Jam 7, pulang jam 4 dengan honor yang pas-pasan, sehingga sampai di rumah sudah agak capek, dan berangkat ke jamiah saya pikir sudah ada pikiran lain selain malas dan harus memenuhi kebutuhan yang lain. Contoh, karena
setiap hari harus berangkat ke pabrik, dia harus kredit motor. Serius, harus kredit motor, sehingga dari kreditnya motor itu di awal dia akan meyakini saya dapat honor UMR 1.670 kabupaten atau kota itu ya. Iya Mas Fatur, segitu ya. 1.800.000, seandainya saya kredit Scoopy atau Vario per bulannya 1 juta, saya masih ada sisa sekian, dan sekian itu bisa untuk menyambung hidup dalam waktu 1 bulan. Tetapi dia tidak menduga ada yang kebutuhan-kebutuhan yang insidentil dan tidak terduga, misalnya anak sakit, misalnya harus ketiban jamiah dan yang lain-lain. Akhirnya setelah dia pulang sampai rumah jam 4, sisa waktunya itu harus kemana-mana untuk mendapatkan uang tambahan agar kreditnya tertutupi. Nah dari sini kemudian tradisi-tradisi yang baik, tradisi-tradisi yang betul-betul luhur, peninggalan para leluhur ini akhirnya semakin banyak ditinggalkan. Karena apa? Karena pola pikirnya sudah mulai bergeser. Dan ya ini agak berlebihan jarinya enggak. Arah itu siapa mikir? Cak Nun. Ini agak berlebihan, tapi yang takoni setiap jamiah nang Bulakwaru, setiap anggota, setiap jamiah, kiai ini bebas kiai jamiah, kiai jangan kredit motor, kredit, mungkin kiai ini kredit sampai saya kiai si duit jamiah, itu kan analisis adun. Pinter ini pinter ngomong, kira-kira kayak gue. Mas sampean kreditnya kredit, mobilnya kredit, iya tapi jamiah ya jamiah. Apa nggak merasa sisa tambahan yang nantilah kan waktunya juga malam. Memang ada di kampung itu ada jamnya yang pagi, yang sore menjelang asar, ada yang pada asar. Kalau pria saya itu malam, yasinan, tahlim, jamiah kaum hari Senin, jamiah rotib hari malam Sabtu, jamiah Ansor, Rizal Ansor itu hari Minggu pagi, banyak jamiah. Dan rata-rata anggota jamiah Rizal Ansor kredit motor sampai serius, wah, orang sesuai fakta ngarang kadun. Pinter ini pinter. Saya lanjutkan wal ulama'u al masyhuruna, ulama-ulama yang masyhur, yang terkenal itu alladzina intahalan nasu madzahibahum, yaitu ulama-ulama yang diikuti, ulama-ulama yang diikuti oleh manusia, oleh orang-orang, madzahibahum, pendapat-pendapatnya itu, waqtadu, dan manusia mengikuti juga bihim dengan ulama-ulama masyhur. Ulama masyhur ini jama'u, berkumpul, baina ilmin fiqhi, di antara ilmu fikih, wa baina ulumil haqaiq, dan di antara ilmu hakikat atau ilmu tasawuf, wa bainal amali biha, dan mengamalkan keduanya. Wa inna ma yu'rafu dzalika, dan sesuatu yang bisa diketahui dari ulama masyhur bil kasfi an ahwalihim, yaitu dengan cara membuka karakter kepribadiannya, keadaannya, kondisinya. Wa fahmu Sufyan Ats-Tsauri, ini atas. Wafahnya tak paksa. Wafahmu Sufyan Ats-Tsauri, dan pemahaman Sufyan Ats-Tsauri itu fakullu wahidin, setiap orang minhum dari ulama masyhur, kana abidan wa zahidan wa aliman fi ulumil akhirati. Mereka itu orang yang alim, orang yang abid, yaitu orang yang taat, wa zahidan, orang yang zuhud, jauh dari materi, jauh dari gemerangsang, bahasa Indonesia apa sih? Rakus materi, tek-tekan, nah bahasanya ya, antara selain tek-tekan gemawok, yang enggak hubud dunia maksudnya. Dan dia juga alim ilmu-ilmu akhirat,
kama kana aliman bi ulumil fiqhil zahiri, sebagaimana ia juga sangat alim terhadap ilmu-ilmu fikih yang secara zahir ini. Alladzi yata'allaqu bi masalihil khalqi, maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan makhluk. Kana muridan bi jami'i ulumihi wa hasbihillahi ta'ala, dan mereka juga sangat memahami bahwa seluruh ilmu yang mereka dapat adalah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memang selain alim, zuhud, faqih, dan juga mau bergerak atau faham betul dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan dirinya, tapi kemaslahatan umat. Kata Habib, saya nggak marah, tapi ada umat yang marah, mengancam mau mengepung rumah Nikita Mirzani. Kemarin saya fatwa, ini fatwa saya betul ke teman-teman Ansor, Banser dan Ansor. Dengarkan fatwa saya sebagai ketua Rijal Ansor. Saya mengatakan Banser dan Ansor tidak boleh bermusuhan dengan FPI. Kenapa? Karena biar FPI bermusuhan dengan Nikita Mirzani, Banser Ansor nggak level, apalagi PMI lebih nggak level banget loh. Ya apa? Itu kan ada perdebatan dua orang ya, dua kelompok, dan ada sesuatu yang pantas kita nikmati hanya dilihat saja. Ada yang kadang kita ngerentes, ada yang kadang kita hanya berpikir ringan. Sebab gini, falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila. Ini kata siapa? Kata Mbah Hasim. Mbah Hasim mengatakan setiap kalimat-kalimat yang disampaikan orang yang bertengkar, orang yang berdebat itu selamanya tidak akan pernah baik. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu idza yauman wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila. Dan kebodohan itu nantinya akan merusak ilmu pengetahuan jika orang yang bodoh ditanya tentang banyak hal, tentang bukti, tentang bagaimana menurut Anda. Masa Nikita Mirzani mau ditanya soal agama, soal negara? Tapi karena beliau itu tampil sebagai sosok membela NKRI dan menyerang orang yang paling banyak dimusuhi, barangkali begitu, akhirnya mendapatkan banyak dukungan. Tapi sadar atau tidak sadar, dalam diri dia ada kebodohan-kebodohan dalam hal tertentu. Dalam hal tertentu. Kata Mbah Hasim, yufsiduhu yauman idza su'ila, dan dia akan merusak ilmu pengetahuan jika ditanya. Tetapi yang satunya juga begitu, tidak mengomentari secara baik, justru pembunuhan karakter namanya. Lontong sate dan lain-lain. Nah, kita yang punya ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan harus menghindar dari itu, jauh. Nggak mau lah. Kalaupun itu sebagai tontonan, ya kita tonton saja. Ini sahabat Ali yang mengatakan, kafa bil ilmi syarafan. Cukup dengan ilmu pengetahuan panjenengan itu menjadi orang yang mulia. Ayat da'yahu man la yufsinuhu, atau orang yang sebenarnya tidak membagusi ilmu atau tidak mengamalkan ilmunya, tapi tetap tersohor dan tetap mulia, syaraf. Kafa bil jahli damman, dan cukup dengan kebodohan orang yang jelek, ayyatabarra'a minhu, meskipun dia mengaku sudah terbebas dari kebodohan, tetapi man huwa fi, tetapi dia tetap dalam komentar yang bodoh, komentar yang tidak paham. Kebalikannya masyhur mulia itu apa? Ya tidak terpandang. Cukup dianggap tidak terpandang. Meskipun dia mengatakan saya bukan orang bodoh, tapi kan komentarnya kelihatan. Persis ketika orang Madura bertemu dengan orang Solo, orang Madura mengatakan, "Pak, sampean dari mana, Man?"
Orang Solo mengatakan, kulo saking Solo Pak. Kalau begitu sama, saya juga dari Solo saya. Ini kan dari logatnya aja kelihatan, masa mau makan Solo. Panjenengan dari mana Pak? Kulo saking Solo Om. Oh sama kalau begitu, saya juga dari Solo. Ya kelihatan lah, maksudnya komentarnya Nikita Mirzani juga kita paham betul. Hanya saja ia menyuarakan suara banyak orang untuk atas nama NKRI, orang yang nggak sadar ya rame-rame bodong-bodong mendukungnya. Ada pihak ketiga yang lebih lucu lagi tampil. Ya saya mendukung tapi ya agak lucu lah. Siapa? TNI, Pangdam. Apa? Ada teori loh ya, ada teori. Begini teorinya. Martabat aparat, martabat TNI dan martabat Polri itu bukan ditentukan seberapa banyak ia membunuh musuhnya, bukan seberapa banyak ia menangkap lawannya, di mana lawan dan musuhnya itu datang dari bangsanya sendiri, tapi prestasi itu ditentukan dengan bagaimana cerdasnya TNI dan Polri dan aparat menciptakan perdamaian di tengah konflik. Ini teori dan pantas ini disampaikan di TV One acara apa ya? Lawyer Club. Ya kira-kira begitulah. Nah, ILC. Apalagi prestasi itu bukan diukur dari seberapa banyak bisa menurunkan baleho. Mau menurunkan baleho aja pakai apa? Pakai Humvee. Kendaraan tempur. Gimana? Ya tahu. Wah, kita hidup itu di negara yang agak aneh, tapi enggak apa. Ini pantas ya disampaikan di LSI ya. Pantas sekali. Prestasinya itu bukan dari seberapa banyak menurunkan baleho, enggak itulah. Tapi seberapa pandai dia mengurai habis atau meniadakan sampai ke akar-akarnya gerakan-gerakan radikalisme. Makanya kalau hanya baleho itu mati kayak singa tok itu. Tapi ya didukung ya Mas Atur, didukung. Kasihan kalau nggak didukung. Iya. Wa inna ma yurafu dzalik bil kasfi an falihim wa hum yusnasuri fa qul wa atidukum. Kana muridan bi jami' ulumihi wa asbihi ta'ala. Wa hadhihi khamsu khisalin, dan inilah 5 karakter, 5 keadaan ittaba'aha yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti terhadap 5 keadaan? Alim, zuhud, abid, tahu keadaan-keadaan kemaslahatan umat dan yang lain-lain. Siapa yang mengikuti? Fuqahaul farqi, ahli fikihnya satu kelompok. Min jumlatiha fi khislatin wahidatin. Wahia, dan salah satu karakternya itu adalah an-nasr, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dengan cara akal yang sehat. Ini loh ilmu pengetahuan. Disampaikan bukan dengan sentimen. Wal mubalaghah, dan menyampaikan kemana-mana. Fi tafari'il fikhi, di dalam hal-hal yang luhur tentang fikih. Li'annal khisalal arba'i, karena kondisi yang keempat, la tasluhu illa lil akhirati, tidak akan pernah menjadi baik kecuali untuk tujuan akhirat. Zuhud itu untuk tujuan akhirat, abid itu untuk tujuan akhirat. Tapi kondisi dan memahami ilmu pengetahuan secara fikih, secara zuhir yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, itulah justru yang akan berkaitan atau yang akan bisa dianggap baik di dunia wal akhirah, baik di dunia itu sendiri dan di akhirat itu sendiri. Wa nahnu, dan kami, nuridu min ahwalihim, akan menerangkan kahanan-kahanan atau keadaan-keadaan ma yadullu ala hadhihi lisaulil arba'in. Amma Syafi'i, pertama ulama masyhur ini yaitu Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Fayadullu ala kaunihi 'abidan
fayadullu ala kaunihi abidan. Dan Imam Syafi'i itu betul-betul membuktikan dirinya seorang hamba yang taat, hamba yang soleh, hamba yang rajin beribadah. Annahu, bahwasanya Imam Syafi'i kana yungsimul laila, membagi malamnya salasata ajza'in, kepada 3 bagian. Yang pertama sulusun lil ilmi, sepertiga malam untuk belajar, untuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, entah itu mengajar, entah itu membaca, entah itu menulis. Wasulusun lis sholat, dan sepertiga malamnya itu untuk sholat. Wasulusun lin naum, dan sepertiganya itu untuk tidur. Ini serius luar biasa. Sepertiganya untuk mutola'ah, sepertiga malamnya lagi untuk sholat. Berarti sholatnya kan panjang banget ya, berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 10 jam, katakanlah 10 jam ya. Yang 1 jam untuk masa transisi sore ke malam, 1 jam lagi transisi dari malam ke pagi. Berarti 2 jam untuk transisi, 10 jam malam, 10 jam siang. Nah 10 jam malam itu dibagi oleh Imam Syafi'i, 3 jam seperempat untuk ilmu pengetahuan mutola'ah, 3 jam seperempat untuk sholat, 3 jam seperempat untuk tidur. Makanya tidurnya Imam Syafi'i ini pasti tidur yang membawa persoalan-persoalan umat yang belum terselesaikan. Dia berbeda dengan tidur kita. Kalau panturu kasih tagih hutang, tentu kelingannya hutang. Dan bagaimana cara nyauri, akhirnya tidak berhasil kita berpikir jernih. Dari wong tua, utang gue aja dipikir, tapi nyata orang? Enggak kan, enggak nyata, tapi setiap sesuatu pasti terbawa ke dalam tidur. Dan bahkan ada penelitian bahwa dalam 1 detik itu aktivitas otak kita sampai berapa kali, 9 atau 10 kali lah. Itu dalam keadaan tidur. Tapi dalam keadaan terjaga bisa 30 kali. Nah, di antara tidur dan terjaga yang sudah mapan turu itu bisa 12 sampai 14 kali grafik. Makanya beberapa orang yang senang bermimpi tertidur, dan setelah dalam keadaan deep sangat tidur, dia akan bermimpi. Dan bagi ulama, bagi ahli takwil, ahli takbir mimpi itu ada maknanya. Serius, tapi bagi psikolog, mimpi itu maknanya yang sudah terjadi. Kenapa dianggap mimpi? Karena itulah kondisi manusia berkomunikasi antara ruh dan badan, antara jiwa dan roh dan badan kita. Dulu ada seseorang yang datang ke psikolog. Anak ini tidak boleh kemana-mana oleh orang tuanya, tidak boleh keluar, dan tetapi setelah di hadapan psikologi dia bercerita banyak hal, sehingga sang psikolog ini tidak paham dia bercerita apa. Dan kebetulan dia menyampaikannya itu dengan keterbatasan, lidahnya nggak begitu jelas. Akhirnya di ending sang psikologi ini mengatakan, kamu pernah mimpi? Pernah. Apa mimpinya? Orang tua saya meninggal. Dan bagaimana keadaan kamu saat orang tuamu meninggal? Saya biasa-biasa saja. Sedih? Enggak. Senang? Enggak. Oh, ternyata dari mimpi itu sang psikolog bisa mengurai banyak hal, pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi diajukan, dan bisa mendapatkan data yang otentik. Ternyata memang ada hubungan komunikasi yang tidak baik, yang tidak harmonis antara sang anak dengan papa. Tapi berbeda dengan cerita mimpinya Nabi Yusuf, berbeda dengan ceritanya mimpinya Nabi Ibrahim. Ini arafil manami anni adba huka, dan saya bermimpi akan menyembelihmu. Satajidna if'al ya abati satajiduni insyaallah minan sobiri. Panjenengan lakukanlah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Dan mimpinya teman satu penjara dengan Nabi Yusuf juga mengatakan mimpinya ada takwil.
Karena betul antara mimpi dan kenyataan bertemu. Begini maksudnya, kita punya angan-angan yang tinggi, tetapi zahir kita, kemampuan kita hanya sebatas di level sekian, di tengah. Tetapi angan-angan kita sangat tinggi. Kemudian angan-angan dan kemampuan kita akan bertemu di mimpi. Nah, kalau mimpi yang berkepanjangan di luar tidur itu namanya gila atau stres. Makanya beberapa di pondok pesantren ada yang mengamalkan hisib, ijazah, cara mukul orang ben langsung keok ya, atau ditusuk orang apa, atau bisa mabur dan yang lain-lain. Harapannya sangat tinggi, tapi kemampuan dohirnya enggak. Akhirnya setelah harapan itu mendominasi jiwanya, menek kelapa, perasaan yang mabur, yang mabur, ada hal enggak, dan dia menikmati alamnya sendiri, alam mimpinya, alam ketidaksadarannya. Maksudnya begitu. Tetapi ilmu juga ada yang diperoleh dari mimpi. Ilmu pengetahuan banyak yang, dan saya sering mendapat begini. Tetapi setelah dikonfrontasi dengan data faktual dan banyak yang benar. Kata kiai saya, ustaz gua anggar turu ora kelingan ilmu, ora kelingan kitab, ora bakal dadi ustaz alim. Enggak. Turu kelingane sih. Apa sih? Panturu be posting ya. Wis ngantuk dah. Panturu wis peteng mana ora katone apa-apa Mas Panturu lampu wis dipateni, dipoto dhewek selfie. Biasanya kan selfie HP Ustaz lakal lampune lakal ledo ya. Sekrek wis ngantuk men posting. Ya ora katone apa-apa. Postingnya orang aku njero uteknya apa. Ya Ustaz kok ya. Kentang nemen ngaji ta kentang nemen tapi kentang selfie kentang posting. Zona. Waqala Hasan Al-Kharois bitu manggon sapa ingsun. Nginep bengi ya. Bata dhalla hasya. Bitu manggon bengi sapa ingsun ma Syafi'i serta Imam Syafi'i. Bukan begitulah. Bitu bermalam. Saya bermalam ma Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Ghairu marotin, tidak dalam satu kali, berarti sering. Wa kan yusolli lailatan. Dan Imam Syafi'i itu sholat malam. Fakan yusolli nahwan. Dan Imam Syafi'i juga sholat sebagaimana yang telah dilakukan min sulusil laili, dari sepertiga malamnya. Fama ra'aituhu, dan saya tidak pernah melihatnya yazidu ala khamsina ayatan, tidak menambahkan membaca 50 ayat. Faida aktaro, tetapi jika lebih dari 50 ayat, fami'atu ayatin, iku 100 ayat. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'alallah li nafsi. Dan Imam Syafi'i juga setiap kali membaca ayat-ayat rahmat selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan dirinya, wali jami'il muslimina wal mu'minin, dan untuk keselamatan seluruh umat Islam dan yang beriman. Wala yamurru bi ayati adabin illa ta'awwadha fiha. Dan apabila Imam Syafi'i membaca ayat-ayat tentang adab, beliau selalu membaca ta'awud atau meminta perlindungan kepada Allah, wa sa'alan najata, dan meminta keselamatan li nafsihi wal mu'minin, bagi dirinya dan kepada umat-umat Islam. Wa ka'annama jama'ar roja, dan seolah-olah Imam Syafi'i itu mengumpulkan antara harapan wal khauf, dan ketakutan ma'an, secara bersamaan. Faladurtu kaifa yadullu ikhtisaruhu, dan saya melihat bagaimana beliau mengurangi ala khamsina ayatan, atas 50 ayat, ala tabahurihi, itu karena semata-mata kealimannya beliau, tabahurnya beliau di dalam ilmu pengetahuan, atau fi asraril Quran, di dalam rahasianya Al-Quran, wa tadabburihi, dan tadabburnya fiha, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu saja ya. Silakan pun. Satu lagi. Wa qala Syafi'i sallallahu alaihi rahimallah. Ma syabi'tu. Saya tidak pernah kenyang mundu sitta asrata sanatan. Sejak 10
tahun. Li'anna syib'a atau syab'a, li'anna syib'a karena bahwasanya kenyang itu weteng warig. Jadi Imam Syafi'i yang weteng ora tau warig sejak 10 tahun. Sebab apa? Li'anna syib'a yuskilul badana. Itu nggawe awak abot. Wa yuksil qalba dan gawe atos hati. Wa yuzilul fatana dan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma dan gawe ngantuk. Wa yud'ifu sahibahu dan melemaskan yang kenyang anil ibadati dari ibadah. Nadartu ila hikmatihi fi dzikri afatis syib'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyongkia ora tau warig sejak 10 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, sita asrata sanatan, 16 tahun yang lalu. Bisane nyong ora tau warig, berarti yang mangan warig mandeg. Rasapan warig mandeg. Sadurunge anduk berarti ya. Angel temen nyong tuh yang mangan yang warig baru udut tuh. Ya anduk bolak-balik, sawise anduk ngentut, sawise ngentut ngising. Turu. Ngisingnya be udut iki gawa ya. Sampai udut terus sih. Sampai udut. Ini udut ngapa ya? Ngising ki paling banyaknya karo udut. Apa paling bar mangan udut gawa ngising sisan. Banyak gimana pondok kok jengkel men. Angger wayahe ngising mesti udute entek. Udut tenteng nembel belat ngising aduh. Padahal tukune leran gemil santri ku sabatan-sabatan. Atau saiki kondisi ning omah kowe bawa udut anjuk nang WC tiba udute tiba. Kamu kadang menyiasati ben aja tiba gawane sampe sisa no. Gawe ning WC ya. Kalau sabungkus toko nang dhuwure kaca cermin kastok. Nah, wis gawa sabungkus, wis gawa udut, koreknya ketinggalan. Wis pirang-pirang lah kok. Nah, itu. Ya ada kondisi-kondisi. Tapi ini catatannya. Dan saya melihat ila hikmatihi fi dzikri afati syib'i. Dan itulah ada hikmahnya menahan rasa kenyang. Summa fi jiddihi fil ibadati dan kesungguh-sungguhannya dalam mengamalkan ibadah. Idza turaha syib'u li ajliha wa ra'su ta'abbudi taqlilut ta'am. Intinya ibadah untuk mempersiapkan ya taklil, mengurangi makanan lah. Saja kaken mangan, kaken antuk, kaken udut. Tapi yang siji mani kene. Kita udah mangan loh, minum. Waqala Imam Syafi'i ma halaftu billahi ta'ala la sadiqan wala kadiban qattun beberbelas. Saya itu kata Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah atas nama Allah baik dalam kondisi benar atau dalam kondisi bohong. Apalagi dalam kondisi bohong. Benar saja saya tidak pernah bersumpah atas nama Allah. Di awal tadi sudah diterangkan kemarin wala tutikul lahallafim mahin hammazim masya'im binamim manaqil lil khairi mu'tadin asim. Terus terakhirnya hamazim masya'im binamim. Utul lil ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti orang yang mudah sumpah. Baik dalam kondisi dia benar atau dia bohong. Ya demi Allah, demi Rasulullah. Antara kaki yang sumpah berarti goroh. Judulnya apa? Goroh. Jangan diikuti ya. Yang dua kansa sadar-sadar sumpah. Biasanya melu tapi dinaknya orang melu. Ya sebenarnya selama apa dia yang ngomongnya mantan bebas. Kita demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah hak yakin Gus. Mana saya orang percaya. Gitu ya. Karena sudah azan dan ini terlalu asik sebenarnya. Wong saat suwi orang pati gemerah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau Mas Idris Salis terkait spirit ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Ghazali, bahwa ilmu pengetahuan itu ada yang bersifat hal yang memang harus
dipelajari seketika itu. Faridah itu ternyata juga ada dua, ada faridatul ain dan faridatul kifayah. Yang faridatul ain bersifat individual, seperti kita wajib untuk mempelajari ilmunya sholat, wudu, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian ilmu faridatul kifayah, seperti halnya mempelajari ilmu nahwu, sorof, balaghah dan sebagainya. Tadi juga disampaikan bahwa kalau ilmu dohir itu hal-hal yang kemudian bisa melihat atau diketahui dengan cara seperti halnya dengan menggunakan fikih, ini sah sholat atau tidak batalnya dan sebagainya, haram atau halalnya. Tapi kalau sudah masuk ke tasawuf itu kaitannya lebih kepada mardud atau makbulnya, gitu ya Mas ya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita. Pertanyaannya kita ditunda untuk pertemuan berikutnya. Demikian. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.